Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kawan-kawan sekalian, peserta bahasa Arab pemula online yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala semata sehingga bisa kita lanjutkan belajar kita bahasa Arab pemula online pada semester yang kedua, Al-Halaqah As-Saniyata Asyrata, halaqah yang ke-12. Jadi terus menerus kita mempelajari tentang isim huruf, dan kita masih belum mempelajari fi'il, kata kerja. Begitu pula dengan halaqah kali ini kita akan mempelajari al-idhofah. Ya, al-idhofatu. Apa yang dimaksud dengan idhofah? Ya. Mungkin di antara kita ada yang sering mendengar kata idhofah, yaitu isim ini diidhofahkan ke isim itu. Nah, misalkan seperti itu. Yang dimaksud dengan idhofah adalah penyusunan dua kata. Afwan, kami ralat ya. Idhofah adalah penyusunan dua isim, ya, dua isim, bukan dua kata, karena kata itu bisa huruf, bisa fi'il, ya. Tapi idhofah adalah penyusunan dua isim yang dihasilkan dari mengikat atau menggabungkan dua isim secara bersamaan. Maka pada idhofah ini ada dua unsur, yaitu isim 1 dan isim 2. Nah, nanti digabungkan. Maka isim yang pertama disebut al-mudhof, dan isim yang kedua disebut dengan al-mudhofu ilaih. Ya, al-mudhof dan ini dan al-mudhofu ilaihi. Atau sering kita dengar kawan-kawan kita ketika bahasa Arab mengucapkan mudhof ilaih. Nah, seperti itu ya. Nah, itulah yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Sebagai contoh, di sini kami telah tulis di papan tulis ya, dua isim. Yang pertama babun, artinya lawang, pintu. Baitun artinya rumah. Maka babun dan baitun ini adalah dua isim yang berbeda. Ya, pintu kemudian rumah. Nah, kedua isim ini ingin kita gabungkan. Yang asalnya pintu sama rumah, kita ingin gabungkan menjadi pintunya rumah atau pintu rumah. Maka menggabungkannya adalah sebagaimana kami tulis di bawah ini, menjadi babu baitin, ya, pintunya rumah. Kita lihat yang depan tanwinnya hilang, babun sebelumnya ini bertanwin, tapi ketika dia menjadi mudhof, bagian yang pertama tanwinnya hilang. Dan mudhof ilaihi, yaitu bagian yang kedua, dia menjadi majrur, dan tanda majrurnya adalah dhamma, dan tanda majrurnya adalah kasroh, ya, atau di sini kasroten. Maka pada poin ini perlu dicatat bahwasanya yang namanya mudhof ilaihi itu selalu majrur. Saya ulangi, mudhof ilaihi itu selalu majrur. Cuma tanda majrur kan beda-beda, tergantung isim apa. Adapun pada isim ini tandanya adalah kasroh atau kasroten. Nah, kemudian
Untuk yang mudhof ilaihi itu bisa diberi alif lam. Ya, bagian yang kedua bisa diberi alif lam. Kalau bagian yang pertama tidak bisa diberi alif lam kecuali nanti pada satu kondisi, tapi ini kita lewati dulu. Umumnya mudhof bagian yang pertama tidak bisa diberi alif lam. Yang bisa diberi alif lam adalah bagian yang kedua, yaitu al-mudhof ilaihi. Nah, contohnya bagaimana? Kita tulis di sampingnya babul baiti. Nah, babu baitin artinya pintu rumah, babul baiti artinya pintu rumah. Cuma yang kedua kemasukan alif lam. Maka kalau kemasukan alif lam maka tanwinnya hilang. Kenapa baitin kok kasroten? Karena tidak ada alif lam. Dia menerima tanwin ke dalam keadaan majrur, kemudian tidak ada yang menghilangkan tanwinnya, maka tetap baitin. Adapun yang kedua, tanwinnya hilang menjadi al baiti atau babul baiti. Ya, babu baitin pintu rumah atau pintu suatu rumah, babul baiti pintu rumah tersebut. Nah, seperti itu tuh ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan di sini minbarun. Minbar itu ya mimbar, ya, yang dinaiki khotib ketika mau sholat Jumat, yang ada tangga di depannya, ada tangganya, kemudian khotib naik dari depan, ya. Jadi mimbar itu beda dengan podium, ya. Mimbar tahu sendiri insya Allah. Kemudian dengan isim masjidun. Di sini ada isim minbar dan ada isim masjid. Maka kalau dua isim ini kita gabungkan menjadi minbaru masjidin, minbarnya masjid, atau minbarul masjidi, mimbarnya masjid. Nah, cuma yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Kemudian kita lanjutkan dengan kosakata baru, yaitu aimamatun. Ya, aimamatun artinya sorban yang dipakai di kepala sing dibubet-bubetno niku nggih. Yang diuter-uter nang kepala dibuletno. Nah, dibubet-bubetno nang ndas iku nggih. Ya. Itu imamatun, sorban. Nah, kita coba isim imamah ini kita jadikan mudhof, diidhofahkan ke nama orang. Contoh yang pertama, imamatu Muhammadin. Imamahnya Muhammad atau sorbannya Muhammad. Ini kalau seumpama yang dimaksud adalah Rasulullah SAW, maka kita harus membaca sholawat untuk beliau, ya, Muhammadin SAW. Tapi Muhammad yang dimaksud di sini dalam pelajaran kali ini Muhammad yang lain, karena umat beliau SAW banyak yang bernama Muhammad. Ya, anggap saja ini Muhammad kawan kita, karena kawan kita banyak yang bernama Muhammad. Ya, jadi sorbannya Muhammad. Maka Muhammad ini aslinya adalah Muhammadun, kan gitu ya, pernah kita pelajari. Tapi karena posisinya sebagai al-mudhof ilaihi bagian yang kedua, maka dia selalu majrur. Nah, ini sekali lagi kita ingatkan untuk dicatat bahwasanya mudhof ilaihi bagian yang kedua selalu majrur. Kemudian contoh yang selanjutnya, Aimamatu Ahmada, sorbannya Ahmad. Nah, terus di sini pertanyaannya, kenapa kok Ahmada tidak kasro? Karena dia mamnu minas sorfi. Apakah dia majrur? Iya, majrur. Jadi Muhammad dan Ahmad ini sama-sama mudhof ilaihi. Maka Muhammad ini majrur, Ahmad juga majrur, tetapi tanda jernya berbeda. Muhammad ini isim masruh menerima tanwin, maka Muhammadin bisa. Sedangkan Ahmada
Ya, ahmadu, ahmada itu adalah mamnu minas sarfi, tidak menerima tanwin, maka bisanya dia itu ahmadu atau ahmada. Dan tanda jarnya isim mamnu minas sarfi adalah dia itu berharokat fathah. Jadi Muhammad majrur, Ahmad juga majrur, cuma tandanya yang berbeda. Nah, ini sekilas tentang idhofah yang terdiri idhofah ya, yaitu menggabungkan dua isim, dan dua isim ini bagian yang pertama disebut mudhof, yang kedua disebut mudhof ilaihi. Demikian ya, kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan di grup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita ilmu yang bermanfaat. Dan kawan-kawan sekalian ya, harap bersiap-siap untuk mengerjakan tugas. Kemudian kami mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.